Halo sobat, selamat datang di Zona Terbuka. Pernah kepikiran nggak sih, kalau ternyata banyak dari kita yang kerja siang malam bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang tua dan anak sekaligus. Bayangin, kamu jadi jembatan antara dua generasi, tapi jembatan yang tiap hari dilewatin dan jarang banget diperbaiki. Lucu ya, kita bisa sibuk bantu semua orang, tapi lupa bantu diri sendiri. Kamu mungkin pikir ini cuma soal tanggung jawab, tapi sebenarnya ada cerita besar di baliknya. Cerita tentang generasi yang kuat, tapi diam-diam rapuh. Tentang orang-orang yang terlihat tegar, tapi sering ingin menyerah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang lebih sadar. Yuk kita bahas! Pagi belum sempurna terang, namun alarm kehidupan sudah berbunyi lebih dulu dari jam di dinding. Seorang anak muda, entah dimanapun ia berada, membuka hari dengan daftar panjang tanggung jawab. Ia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dua generasi yang menggantungkan harapan padanya. Di satu sisi, ada orang tua yang mulai menua dan membutuhkan perhatian. Di sisi lain, ada anak-anak yang sedang tumbuh dan butuh bimbingan, biaya, serta kasih sayang. Inilah realita yang dijalani banyak orang hari ini. Mereka disebut sebagai generasi sandwich. Terjepit di tengah-tengah antara tanggung jawab pada orang tua dan tanggung jawab pada anak. Setiap hari terasa seperti menyeimbangkan dua dunia yang sama-sama penting. Dan di antara keduanya, ada satu hal yang perlahan terkikis. Diri sendiri. Bayangkan ketika pagi dimulai dengan rapat daring. Siang harus mengurus administrasi kesehatan orang tua, lalu malam digunakan untuk menemani anak belajar. Seolah waktu hanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Tidak ada jeda untuk sekedar menarik nafas, menenangkan hati, atau menikmati secangkir kopi tanpa rasa bersalah. Lalu, di sela kesibukan, muncul suara kecil dalam hati. Suara yang berbisik pelan, aku juga ingin hidup untuk diriku sendiri. Tapi segera setelah itu, rasa bersalah datang menyerang. Pikiran seperti, aku tidak boleh egois. Orang tuaku dulu berjuang untukku. Anakku butuh aku. Muncul tanpa diundang. Dan begitulah, hari demi hari berlalu dalam lingkaran antara keinginan dan kewajiban. Konflik batin ini nyata. Banyak penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa generasi sandwich mengalami tekanan mental yang lebih tinggi dibanding kelompok lain. Mereka hidup dalam bayang-bayang tanggung jawab yang seolah tidak pernah selesai. Namun yang paling berat sebenarnya bukanlah tanggung jawab itu sendiri, melainkan rasa bersalah yang selalu mengikutinya. Ada rasa bersalah ketika ingin beristirahat, rasa bersalah ketika ingin menolak permintaan keluarga, bahkan rasa bersalah ketika merasa lelah. Padahal tubuh dan hati juga punya batas. Dalam tekanan seperti ini, perlahan arah hidup mulai kabur. Tujuan pribadi terasa jauh, digantikan oleh daftar kebutuhan orang lain. Dan tanpa sadar, seseorang bisa kehilangan identitasnya sendiri. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah keinginan tulus untuk berbakti, untuk membalas jasa, untuk menjadi orang yang bisa diandalkan. Itulah alasan mengapa generasi sandwich tetap berdiri tegak, meski lelah. Mereka tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap berusaha. Karena di dalam hati mereka tahu, semua ini dilakukan untuk orang-orang yang mereka cintai. Hanya saja, cinta yang besar tanpa kesadaran bisa menjadi beban yang berat. Dan ketika beban itu dibiarkan menumpuk tanpa ruang untuk diri sendiri, perlahan seseorang bisa tenggelam dalam kelelahan yang tidak terlihat. Itulah mengapa memahami diri, mengenali batas, dan memberi ruang untuk bernafas menjadi langkah penting. Bab ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk menentang tanggung jawab, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik peran sebagai anak dan orang tua, masih ada satu peran yang sering dilupakan,
peran sebagai manusia yang juga butuh dicintai, dihargai, dan diberi waktu untuk tumbuh. Dan di titik inilah refleksi dimulai. Saat seseorang mulai bertanya dengan jujur, apakah aku benar-benar hidup atau hanya bertahan untuk memenuhi harapan? Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Justru itulah awal dari kesadaran yang bisa menyelamatkan banyak hati dari kelelahan yang diam-diam memakan tenaga. Bab pertama ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menatap cermin, dan menyadari bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu menanggung semuanya sendiri. Kadang, menjadi kuat berarti berani mengakui bahwa kita juga manusia. Setiap generasi memiliki tantangan berbeda, namun generasi sandwich menghadapi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Mereka hidup di masa ketika perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berjalan bersamaan dengan kecepatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, ada tuntutan untuk sukses di dunia modern. Di sisi lain, ada nilai tradisi yang masih melekat kuat dalam kehidupan keluarga. Dua kekuatan besar itu saling tarik-menarik, menciptakan tekanan yang seringkali tidak terlihat. Mari kita mulai dari sisi ekonomi. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, biaya pendidikan melonjak, dan perawatan kesehatan semakin mahal. Sementara itu, gaji tidak selalu naik secepat kebutuhan hidup. Bagi banyak orang di usia produktif, keuangan seperti tali yang ditarik dari dua arah, menyisahkan sebagian penghasilan untuk orang tua, sebagian lagi untuk anak, dan sisanya entah kemana. Akibatnya, banyak dari mereka hidup di ambang stres finansial yang kronis. Berdasarkan hasil survei nasional, lebih dari setengah pekerja muda di Indonesia mengaku menanggung beban ekonomi lintas generasi. Mereka tidak hanya menanggung biaya hidup keluarga inti, tetapi juga membantu orang tua yang sudah pensiun. Fenomena ini semakin jelas terlihat di kota besar, di mana biaya hidup tinggi dan tekanan sosial begitu kuat. Namun, akar masalah tidak hanya berhenti di ekonomi. Budaya juga memainkan peran penting. Di banyak keluarga Indonesia, nilai berbakti kepada orang tua masih dijunjung tinggi. Kalimat seperti, anak yang baik harus membantu orang tuanya, telah menjadi bagian dari pola pikir sejak kecil. Nilai ini tentu mulia, tapi dalam dunia modern, nilai tersebut kadang berbenturan dengan realita. Tidak semua anak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi dua generasi sekaligus. Namun rasa tidak enak hati membuat banyak orang memilih diam, menahan beban, dan terus berjuang tanpa berani berkata, "Aku juga butuh istirahat." Selain itu, muncul tekanan baru dari dunia modern. Media sosial menciptakan standar hidup yang semakin tinggi. Foto-foto liburan, rumah mewah, dan pencapaian karir yang bersinar membuat banyak orang merasa tertinggal. Tanpa sadar, mereka mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain, padahal setiap orang punya beban dan jalan yang berbeda. Tapi perbandingan itu menggerus rasa syukur, menggantikannya dengan rasa gagal. Dalam situasi seperti ini, muncul gejala yang disebut burnout, kelelahan emosional dan mental akibat tekanan berkepanjangan. Mereka yang mengalaminya seringkali tampak baik-baik saja di luar, namun hancur di dalam. Mereka terus tersenyum, tetap produktif, tetap kuat, padahal hatinya sudah nyaris kosong. Banyak yang mencoba menenangkan diri dengan berkata, ini hanya fase, nanti juga selesai. Namun bagi generasi sandwich, fase itu tidak selalu berakhir. Setiap kali satu tanggung jawab selesai, tanggung jawab lain muncul menggantikannya. Akhirnya, mereka belajar bertahan tanpa pernah benar-benar pulih. Masalahnya, ketika tubuh lelah, bisa beristirahat. Tetapi ketika jiwa lelah, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Orang-orang di sekitar kadang tidak memahami, bahkan menilai bahwa rasa lelah itu tanda kurang bersyukur. Padahal di balik semua itu, ada hati yang ingin tetap kuat, meski perlahan kehilangan arah. Beban generasi sandwich semakin berat karena dunia terus menuntut mereka untuk menjadi sempurna. Sempurna sebagai anak, sempurna sebagai orang tua, sempurna sebagai pekerja. Tidak boleh gagal, tidak boleh lemah. Padahal manusia seharusnya diberi ruang untuk jatuh dan belajar bangkit. Kita sering lupa bahwa tidak semua perjuangan harus terlihat besar. Kadang bertahan satu hari pun sudah cukup hebat.
Mengakui kelelahan bukan berarti menyerah, melainkan langkah pertama menuju kesadaran. Karena hanya dengan memahami asal beban, kita bisa mulai belajar menatanya. Setelah memahami beban yang dipikul generasi sandwich, tibalah saatnya menatap ke arah baru. Bab ini bukan tentang bagaimana menghapus tanggung jawab, melainkan bagaimana menjalankannya tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menemukan keseimbangan antara memberi dan menjaga. Pertama, kita perlu menyadari satu hal penting. Membantu orang lain tidak berarti harus menghancurkan diri sendiri. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa berkorban adalah tanda cinta yang sejati. Namun cinta yang sehat bukanlah yang membuat seseorang hancur, melainkan yang menguatkan kedua pihak. Jika Anda memberi segalanya sampai tak ada yang tersisa, apa yang akan Anda bagikan besok? Menjadi anak yang berbakti dan orang tua yang bertanggung jawab tetaplah mulia. Tetapi kemuliaan itu kehilangan makna jika dijalani tanpa kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh punya batas, pikiran butuh istirahat dan hati butuh ruang untuk bernapas. Tanpa itu semua, kebaikan yang kita berikan bisa berubah menjadi beban yang menggerus. Mulailah dari hal sederhana, berhenti sejenak dan perhatikan diri sendiri. Tanyakan dengan jujur, apa yang saya rasakan hari ini? Apakah saya bahagia atau hanya sibuk terlihat kuat? Banyak orang begitu sibuk menolong sampai lupa menolong dirinya sendiri. Padahal, seseorang yang lelah tidak bisa terus memberi energi. Seperti cangkir yang kosong, tidak akan bisa menuang air untuk orang lain. Menjaga diri bukanlah bentuk egoisme. Itu adalah tanggung jawab pribadi agar tetap mampu hadir untuk orang yang kita cintai. Istirahat bukan tanda malas, mengatur keuangan bukan tanda pelit. Mengetapkan batas bukan tanda tidak sayang. Semua itu adalah cara untuk memastikan kita tetap utuh agar bisa memberi dalam jangka panjang. Kita juga perlu belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Orang tua punya masa lalu dan pilihan hidupnya sendiri. Anak-anak punya masa depan dan jalan yang mungkin berbeda dengan harapan kita. Kita tidak bisa memperbaiki semuanya sekaligus. Tapi kita bisa hadir dengan kesadaran dan kasih yang realistis. Terkadang, menjadi pendengar yang tenang jauh lebih berarti daripada menjadi penyelamat yang kelelahan. Perubahan sudut pandang ini penting, karena selama kita melihat diri hanya sebagai korban keadaan, kita akan terus merasa terjepit. Namun ketika kita menyadari bahwa tekanan ini adalah bagian dari proses tumbuh, segalanya mulai berubah. Rasa lelah yang dulu terasa sia-sia bisa berubah menjadi pelajaran. Generasi sandwich bukanlah generasi yang kalah. Mereka adalah saksi dari transisi zaman, penghubung dua dunia. Dunia tradisi yang menuntut tanggung jawab dan dunia modern yang menuntut keseimbangan. Menjalani keduanya memang tidak mudah, tapi dari sanalah muncul kebijaksanaan baru. Berbakti itu tetap mulia, tapi berbakti dengan sadar jauh lebih bermakna. Karena sadar berarti paham batas. Paham bahwa kita tidak bisa menolong siapapun jika diri sendiri sudah runtuh. Kadang langkah paling berani adalah berhenti sejenak, menata napas, lalu melanjutkan perjalanan dengan arah yang lebih jernih. Hidup tidak selalu tentang menanggung semuanya sendirian. Hidup adalah tentang belajar menata beban dengan bijak. Mungkin beban itu tidak akan hilang, tapi kita bisa belajar memikulnya dengan cara yang lebih lembut. Jadi, untuk setiap hati yang kini merasa lelah, percayalah, tekanan ini bukan hukuman. Ini adalah proses tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, karena setiap perjuangan yang dijalani dengan kesadaran akan berbuah ketenangan, dan setiap jeda yang diambil dengan cinta akan mengembalikan kekuatan untuk melangkah lagi esok hari. Hidup sebagai bagian dari generasi sandwich memang tidak mudah. Ada tanggung jawab besar yang harus dipikul, ada impian yang kadang harus ditunda. Namun di balik semua tekanan itu, ada kekuatan yang tumbuh diam-diam. Kekuatan untuk bertahan, untuk belajar memahami diri, dan untuk mencintai tanpa melupakan diri sendiri. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Sadar kapan harus memberi, sadar kapan harus berhenti, dan sadar bahwa kita juga berhak bahagia.
Karena hidup bukan hanya tentang menanggung beban, tapi juga tentang menata langkah dengan bijak. Jadi, untuk kamu yang sedang berada di tengah pusaran tanggung jawab, ingatlah satu hal. Kamu tidak sendirian. Setiap nafas, setiap usaha, setiap air mata adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Terima kasih sudah mendengarkan narasi ini. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu atau membuka pikiranmu, jangan lupa untuk subscribe ke channel Zona Terbuka dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Zona Terbuka.